wabarakatuh. Materi kita melanjutkan materi kemarin, yaitu bagaimana kita menghubungkan front end dan aplikasi front end yang berjalan di suatu port. Misalkan pada contoh kasus ini adalah port 5317 dan aplikasi back end yang pada contoh kita itu berjalan di port 5000. Nah, kedua port ini adalah port default dari masing-masing teknologi. Pada Python Flash, ya kita sendiri tahu, Flash ini berjalan secara default di port 5000 dan Vite dan Svelte ini, Vite utamanya itu berjalan di port 5317. Seperti ini ya, jadi silakan diingat-ingat lagi aplikasi front end dan aplikasi back end itu dibangun seperti apa. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, eee, baik front end dan back end itu masing-masing harus, menyiapkan port di mana aplikasi itu akan mendengarkan atau listening. Nah, misalkan seperti ini, kita sudah tahu ya sama-sama cara menjalankan Svelte itu dengan mengikutkan Python, CLI Python, atau di sini kalau di laptop itu Python 3. Kemudian kita jalankan kodenya, kode di mana ada konfigurasi flashnya. Di sini ya yang saya contohkan lalu itu ada di file apt full method.py. Nah, kode ini sendiri bisa teman-teman dapatkan di GitHub organization kita. Silakan buka GitHub Google Lab ya. Bisa teman-teman dapatkan di sini, di UHO Bank Soal. Nah, ini di sini. Untuk backend-nya bisa dicek di folder contoh API. Ini adalah kode Flash-nya. Kemudian untuk kode front end-nya bisa dibuka first PLT. Nah, ini adalah kode front end-nya. Seperti itu. Jadi folder backend dan backend bisa teman-teman tarik dari repositori UHO Bank Soal di organisasi kita, UHO Ilkom Lab. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini yang seperti kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya. Ini adalah API dengan berbagai metode ya. Ada metode get, post, dan post. Ya, get sama post saja. Nanti ya kalau kita telusuri ada metode-metode yang lain. Ada metode delete, fetch, dan put. Nah, oke. Nah, jika ini yang saya sampaikan sebelumnya, jika kita sudah minggu sebelumnya kita sudah belajar course ya, cross origin site sharing. Nah, jika kita sudah berhasil menghindari course-nya dengan bantuan Vite, proxy Vite kemarin. Jadi proxy Vite yang kita buat adalah dengan menggunakan endpoint API. Kemudian endpoint API ini pada akhirnya tidak akan kita gunakan. Seperti itu. Jadi kita membuat akses, kita membuat endpoint seolah-olah endpoint API ini ada. Padahal ini tidak ada ya. Tidak ada sebenarnya. Maksudnya tidak ada itu ya tidak kita buatkan handlernya. Handler yang ada itu tidak lain eh, itu merujuk langsung atau dirujuk langsung ke aplikasi backend yang sudah kita punya di sini. Nah, seperti ini. Jadi participants ini sebenarnya adalah handler yang dirujuk oleh Vite server yang sudah kita buat dengan bantuan proxy tadi. Seperti ini ya. Jadi misalnya kayak begini. Pada aplikasi Vite kita akan mengambil data saat kita membuka halaman ini, halaman manajemen peserta. Nah, itu yang terjadi adalah, coba kita lihat.
Halaman manajemen peserta ada di mana. Nah, itu ada mengacu ke template ini, app SPLT ya. Nah, app SPLT ini dia ini tadi ada tulisan ini heading 1 manajemen peserta. Jadi begitu kita menjalankan VT dan SPLT ini di port 5317, maka komponen yang dibuka adalah komponen app SPLT. Nah, tahu dari mana? Itu kita bisa cek saja dari indeks kita. Seperti itu. Jadi saat pertama kali VT dijalankan, dia akan menjalankan file indeks HTML ini. Kemudian file indeks HTML ini memanggil ini ya, file main.js. Nah, file main.js ini kita lihat komponen yang hanya dimasukkan di file main.js ini adalah komponen app SPLT. Nah, makanya kalau kita perhatikan lebih baik, layout yang ada di app SPLT ini akan sama dengan layout yang ada di halaman indeks di awalnya, seperti itu. Halaman indeks di aplikasi 5317 kita. Nah, ini kita lihat ada manajemen peserta. Kemudian kita ada form ya, ini formnya disusun secara apa ini melingkar ini secara horizontal ya, susun secara horizontal yang terdiri dari kolom input nama, benar ya. Kemudian kolom input kedua itu placeholdernya prodi tujuan, kemudian asal sekolah, kemudian ada tombol tambah peserta ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah komponen application SPLT-nya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada kode SPLT yang bertugas untuk menarik data list. Itu kita menggunakan kode each. Jadi each, kemudian ini adalah variabel partisipan. Nanti kita bisa lanjut lagi ya, variabel partisipan ini dari mana. Kemudian kita mengambil satu, karena kita lihat partisipan ini pasti adalah sebuah array atau sebuah list, maka satu elemennya itu kita aliaskan sebagai P. Nah, di dalam partisipan itu ada data nama, name, kemudian ada prodi tujuan, dan asal sekolah. Ini adalah 3 data yang ada di dalam satu array partisipan. Seperti itu. Nah, tahu dari mana? Ya, itu kita bisa lihat dari partisipan yang sudah kita buat sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kita bisa lihat ya read data. Nah, dalam read data ini ya kita bisa melihat database kita di data file atau di tempatnya db participant JSON. Ini kita bisa lihat ya. Ini memang ada 4 ditambah satu lagi ID sini. Tapi di app SPLT yang ditarik adalah name, prodi tujuan, dan asal sekolah. Sebenarnya ID juga pasti ada kalau kita mau lihat. Kita tutup dulu. Kita lihat ini ada ya, PID. Jadi ini adalah satu komponen untuk list serta gen. Kemudian ini menampilkan data dan ini adalah sebuah handler yang kita siapkan pada 3 tombol edit, 3 tombol yang akan mengoperasikan operasi edit, kemudian operasi fetch, kemudian operasi hapus pada tiap satu data partisipan. Nah, seperti itu kita bisa lihat ya, jadi semudah ini pada SPLT untuk menyisipkan data pada SPLT. Sementara ini adalah form untuk menambahkan data. Kalau ini hanya menampilkan data, kalau ini adalah form menambahkan data. Dan bisa juga sebagai edit sekaligus. Nanti kita akan lihat ya bagaimana dengan mengeditnya tadi. Kemudian apalagi? Nah, ini adalah handler yang sudah kita buat. Jadi untuk membuat handling itu kita bisa menyisipkan fungsi anonymous function di sini, yaitu anonymous function ini akan dipanggil ketika kita menjalankan event on click. Nah, ini sintaks seperti ini adalah khas dari SPLT juga. Untuk menambahkan event kita tambahkan on titik 2 kemudian klik, dan ini adalah anonymous function-nya.
atau handlernya apa. Nah, itu ternyata kalau kita telusuri, dia merujuk kepada function handler yang ada di text script ini. Gitu ya. Dan kemudian apa lagi? Nah, ini kita bisa lihat handle edit itu bisa dilakukan dengan semudah ini. Jadi dia menyisipkan variabel handle edit itu data-data formnya di dalam argumen T ini. Nah, di mana em, handle edit itu dia mencatat kalau ID yang sudah diisikan oleh peserta itu apa, kemudian nama yang dimasukkan oleh peserta di halaman tadi itu apa, dan seterusnya. Kemudian ya begitu kita submit, maka akan sama ya, itu memanggil handler yang sama juga saat dilakukan submit tadi. Nah ini sebenarnya ada pengondisian juga. Kalau dia edit ID-nya nol, artinya itu data dari kosong, data formnya tadi masih kosongan, maka akan dieksekusi baris yang ini. Tapi kalau edit ID-nya itu terisi, berarti kan kebalikannya ya. Kalau edit ID-nya kosong, apa? Maka akan dianggap sebagai tambah data baru, maka ini adalah akan memanggil function partisipan. Tapi kalau edit, kita akan kalau edit ID-nya ada, maka kita akan manggil function update partisipan. Seperti itu. Dan kemudian di akhir dari baris ini kita akan kosongkan lagi edit ID-nya sehingga tidak tertinggal ya. Nah ini ada keterangannya juga tadi. Kalau nol itu berarti tambah, kalau ada edit ID-nya berarti mau ke mode edit atau ke memanggil function update partisipan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat add partisipan, update partisipan, dan get partisipan ini dapat dari mana? Nah, pada ini kita simpan semua kode handlernya lagi, atau kode request ke backend servernya itu di file API.js. Nah, disinilah berkumpul uh, referensi backend kita akan diarahkan kemana. Itu ada kita bisa kumpulkan di file API.js. Sebenarnya sah-sah saja kalau kode API.js ini kita langsung gabungkan ke sini ya. Tapi ya demi prinsip di modular, bentar apa nih? Agar lebih modular, maka kita buat satu file lagi terpisah. Jadi file API.js ini lebih fokus lah untuk mengecek rujukan backend kita ke mana seperti itu. Nah, tadi bisa kita lihat ya kalau get partisipan dia mengacu ke API partisipan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, API partisipan ini tidak ada ya. Tidak ada, tapi yang ada adalah hanya partisipan saja. Kenapa tidak ada? Karena kalau kita buka konfigurasinya, API ini hanya menjadi proxy saja. Jadi hanya seolah-olah file server VT kita ini kita punya endpoint API partisipan, padahal sebenarnya tidak ada. API partisipan ini hanyalah proxy yang akan merujuk langsung ke halaman backend. Seperti itu. Nah, kalau kita mau gambarkan, bisa seperti ini. Jadi ini adalah alurnya, ini adalah application PLT kita. Misalkan kita mau get data, kalau kita bicara sequence-nya ya. Kita mau get data melalui SPLT, maka SPLT akan memanggil file API.js. Kemudian di API.js itu dia memanggil proxy. Proxy tadi kan API misalkan get participant. Kemudian proxy tadi ini akan memanggil lagi. Nah, kita gambarkan sequence diagramnya ya API.js. Kemudian VT proxy tadi ini akan memanggil class API kita. Nah, seperti inilah runtutannya. Kemudian ya pasti nanti akan Flash API akan mengembalikan lagi ke app skeletonnya ke API.js-nya. Respon akan di ini kan akan kembali lagi menjadi sebuah respon ini. Nah, return respon ini itu akan berbentuk
file JSON. File JSON nanti ini akan dikonsumsi oleh file app kita. Seperti itu. Nah, itu adalah apa? Itu adalah get partisipan ya. Kalau submit seperti apa? Nah, kalau submit, tentu saja itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita akan ini tadi ya, kita akan teruskan lagi ke add partisipan. Kalau add partisipan, bisa kita buka lagi API JS-nya. Nah, pastinya dia dia sama semuanya ya. Dia sama-sama menggunakan fetch dari JavaScript, fetch dari JavaScript. Tapi yang berbeda adalah kita perhatikan di request header-nya itu metodenya yang akan berbeda-beda. Ada yang kalau yang tadi yang saya jelaskan itu hanya get, nah sekarang adalah request metodenya post. Tetapi secara alur sebenarnya sama saja ya. Baik itu dia mau get, mau post, alurnya pasti akan begini. Yang pertama itu melalui komponen, kemudian akan memanggil API JS, kemudian akan memanggil VT proxy-nya, dan akan diteruskan lagi ke Flash API, barulah akan dikembali lagi ke API JS untuk handle respon yang sudah dikirimkan oleh um, Flash-nya. Seperti itu. Nah, kalau post atau add partisipan tadi form yang data-data yang sudah ada di form tadi diteruskan lagi ke sama API partisipan juga, tapi kali ini metodenya post. Kemudian, nah di sini kita bisa lihat di request body-nya kali ini kita sudah isi. Kalau tadi kan kalau get itu tidak ada request body. Nah, kalau di sini kita tambahkan request body-nya itu dengan menambahkan JSON stringify. Jadi data partisipan yang sudah di-submit di VT tadi kita tambahkan lagi JSON stringify untuk mengubah format yang masih berupa form. Kalau kita lihat ini masih bukannya form ya. Prodi tujuan asal sekolah dan nama ini masih dalam bentuk form. Kali ini kita ubah kontennya dalam bentuk JSON. Mana tadi? API JS ya. Seperti itu. Kemudian ya data balikannya kita terima lagi. Biasanya ya bisa kita buka sih kelasnya. Kalau kita submit API apa bukan API nah kali ini jangan cari API partisipan tapi cukup partisipan saja ya. Nah, kalau kita lihat mana nih partisipan yang hanya post ini ya. Jadi rutinnya akan mengarah ke sini, bukan yang ini. Kita diperhatikan baik-baik. Kalau ini get, kalau ini API partisipan untuk post. Nah, ini kita bisa lihat yang pertama itu kita jalankan fungsi yang read data dulu karena ada data yang dikirimkan melalui request body. Nah, kalau ini read data ke database dulu ya, sorry. Nah, sementara data yang datang dari request body seperti ini. Jadi kenapa dia baca dulu? Karena kita akan melakukan proses penambahan data. Seperti itu. Jadi datanya itu kita append, data yang sudah eksis ini, yang ada di database, kita akan append, kita akan tambah dengan data new partisipan yang ada di request body yang terbaru. Seperti itu. Ya, kalau alur ya primary key, auto increment primary key itu seperti ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi get next ID itu akan apa menambahkan ini kalau tidak ada datanya ya, tapi pada kasus kita itu ada. Jadi kalau ID kita itu tadinya satu dengan menggunakan algoritma ini, yaitu mencari nilai maksimum dari list ID yang ada di database kita, kemudian kita tambahkan dengan nilai satu. Itu auto increment dari primary key. Kemudian, nah ini didapatkan field name, prodi tujuan dan asal sekolah itu kita dapat dari request body tadi. Ya, kemudian kita submit ya. Kita tambahkan, kita append. Ini setara dengan insert into kalau dia pakai SQL. Tapi di sini teman-teman perhatikan sendiri tidak ada SQL ya.
Untuk nanti sistem yang lebih kompleks, teman-teman yang bisa menemukan SQL-nya nanti. Nah, kemudian biasanya kalau di REST API itu saat proses penambahan data berhasil, maka akan ditampilkan kembali responnya seperti ini. Nah, kalau gagal, nah di sini tidak ada ya. Kalau gagal kita bisa, ini kalau error yang pertama doang, yaitu error menunjukkan kalau fieldnya tidak ada. Nah, tapi ini sebenarnya ada juga kalau em, fieldnya itu tidak apa database itu gagal ditambahkan, maka kita perlu sebenarnya kita perlu tambahkan handler juga untuk data yang gagal. Itu adalah operasi submit tadi. Nah, tadi adalah get, kemudian tadi adalah submit. Nah, kalau di SPLT akan seperti apa tuh di tangannya? Kita bisa lihat lagi. Kalau di SPLT itu kita bisa apa? Kita bisa cek apa yang akan terjadi jika proses penambahan data itu berhasil. Nah, kita bisa lihat di handler ini ya, handle submit, handle submit. Kalau data sudah berhasil ditambahkan, maka ini tadi manfaat dari spell itu. Jadi secara reaktif, data, nama, dan prodi tujuan tadi yang ada di form itu akan dikosongkan. Jadi seperti itu. Akan dikosongkan. Kemudian data yang sudah ditambahkan tadi kan karena langsung bertambah ya. Karena datanya langsung bertambah, maka browsernya, tanpa perlu kita reload browsernya, maka akan framework VT dan SPLT ini akan secara reaktif melihat ke database lagi, jadi akan dijalankan ulang lagi get partisipan ini, dan dilihat apakah listnya itu bertambah atau tidak. Sekarang kita coba. Mahasiswa 2, kita mahasiswa 2 nih. Nah itu, misalkan dia FPIK, jurusan perikanan, tangkap. Dan prodi FPIK tangkap, tangkap ikan lepas. Ya, ini saya asal aja ya. Tema bulan Kendari. Maka kalau kita tambah, aduh, nah kenapa nih? Jadi API partisipannya itu, oh, karena memang tidak dijalankan ya. Ini, maka ya ini manfaatnya kita melihat log tadi. Tadi kan saya lagi mendemokan bahwa satu-satu aplikasi itu kita harus jalankan. 5.000, kemudian, nah ini walaupun ada error seperti ini dari sisi backend-nya, jadi kita tidak tidak perlu menjalankan ulang sisi front-end-nya, tidak apa-apa. Nah, ini bisa kita clear-kan. Nah, langsung ya, karena secara tadi ini reaktif, ini kita teman-teman lihat sendiri, tidak ada reload yang terjadi di sisi browser. Coba kita lakukan lagi. Untuk kita mulai operasi belakang layarnya, kita bisa ke tab network. Kita tambah lagi mahasiswa, calon mahasiswanya. Misalkan sama ya, FPK jurusan penangkapan ikan lepas. Memang Luna Bahasa. Nah, ini kita bisa lihat. Ini ada dua operasi yang dipanggil. Yang pertama adalah operasi untuk submit. Kemudian yang kedua adalah operasi get. Seperti itu. Jadi tidak ada reload yang terjadi. Nah, itu sakit. Makanya ya kalau kita lihat kenapa dibutuhkan teknologi khusus untuk sisi front-end-nya karena ini tadi, karena sisi reaktivitas dari framework framework modern untuk tugas-tugas front-end seperti itu. Tidak bisa kita gunakan template biasa saja seperti Jinja atau ERB dan sebagainya. Nah, itu
Itu tidak cukup ya untuk teknologi front end. Nah, ini baru dua operasi dasar yaitu operasi get dan operasi post. Semoga pada video selanjutnya bisa dijelaskan lagi terkait dua apa terkait um, program backend dan frontend ini. Sekian.